Malam itu, hujan deras mengguyur kota tanpa henti. Jalanan menjadi gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip lemah. Di salah satu sudut gang, seorang bocah laki-laki berdiri sendirian, menggigil dalam dingin. Ia basah kuyup, tubuh kecilnya tampak rapuh di tengah derasnya hujan. Baju yang ia kenakan sudah compang-camping, hanya melindungi tubuhnya sekadarnya dari udara dingin yang menusuk. Bocah itu, Andi, tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya rumah untuk pulang, tidak punya orang tua yang menunggunya dengan pelukan hangat. Matanya sembab karena menangis, memandang sekitar dengan harapan tipis bahwa seseorang akan berhenti dan membantunya. Namun, malam itu, jalanan terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk kendaraan dan orang-orang yang bergegas mencari tempat berlindung dari hujan. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas, tidak ada yang berhenti. Sebagian besar mengira bahwa ia hanyalah anak jalanan biasa, seorang anak yang menjadi korban kerasnya kehidupan kota. Tidak ada yang peduli, apalagi bertanya mengapa anak sekecil itu berada di luar sendirian pada malam yang dingin. Hatinya mulai tenggelam dalam keputusasaan. Sesekali, Andi menggenggam erat tas kecil yang dibawanya. Di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian yang lusuh, sisa satu-satunya barang yang ia miliki setelah ditinggalkan oleh ayahnya. Tas itu seolah menjadi pengingat terakhir dari kehidupan yang pernah ia kenal, meskipun penuh luka dan kehilangan. Di sisi lain kota, seorang pria tua bernama Pak Harun sedang menyusuri jalanan yang sama. Pak Harun adalah seorang pemulung, seorang yang terbiasa mencari barang-barang bekas untuk dijual kembali demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kereta dorong tua yang hampir runtuh, ia mengarungi malam-malam seperti ini tanpa keluhan, meski hidupnya juga penuh kekurangan. Pak Harun tahu betul bagaimana rasanya menjalani hidup yang keras, karena hampir seluruh hidupnya ia habiskan di jalanan. Malam itu, saat ia berjalan di bawah hujan, matanya menangkap sosok kecil yang berdiri mematung di ujung gang. Pak Harun mendekati bocah itu dengan langkah hati-hati agar tidak membuatnya takut. "Nak, kamu kenapa berdiri di sini sendirian?" tanyanya dengan suara lembut. Andi tidak menjawab, hanya menatap Pak Harun dengan mata penuh ketakutan. Pak Harun tidak menyerah. Ia melepaskan jaketnya yang sudah tua dan kusam, lalu menyelimuti tubuh bocah itu. "Kamu kedinginan? Ayo ikut aku. Setidaknya kamu bisa berteduh di tempatku," ujarnya. Dengan pelan-pelan, ia menggandeng tangan Andi, meski bocah itu masih terlihat ragu. Gubuk kecil Pak Harun berada di pinggiran kota, sebuah tempat yang lebih menyerupai pondok reot daripada rumah. Namun, bagi Andi yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi, itu adalah kehangatan pertama yang ia rasakan setelah sekian lama. Pak Harun segera memberikan selimut yang ia miliki, menyeduh segelas teh hangat, dan memberikan roti kering yang ia sisakan untuk makan malam. "Ini bukan makanan mewah, tapi setidaknya bisa menghangatkan tubuhmu," katanya dengan senyum kecil. Andi, yang awalnya enggan berbicara, akhirnya mulai merasa nyaman. Ia mulai menangis pelan, meluapkan semua ketakutan dan kesedihannya di depan pria tua itu. Pak Harun tidak bertanya lebih lanjut malam itu. Ia tahu bocah itu butuh waktu untuk merasa aman dan percaya. Ia hanya memastikan bahwa Andi merasa cukup hangat dan kenyang sebelum tidur di sudut kecil gubuknya. Sementara itu, Pak Harun duduk di kursi tuanya, merenungkan keadaan bocah itu. Ia tidak tahu siapa anak ini atau dari mana asalnya, tetapi hatinya tidak tega membiarkannya kembali ke jalan. "Mungkin ini takdirku. Tuhan mengirim anak ini ke hidupku untuk dirawat," pikir Pak Harun dalam hati. Dengan segala keterbatasannya, ia memutuskan bahwa ia akan merawat Andi seperti anaknya sendiri,
meski itu berarti berbagi sisa-sisa kehidupannya yang sudah sulit. Malam itu, di bawah atap bocor gubuk Pak Harun, Andi akhirnya bisa tidur dengan tenang, tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendirian. Di sisi lain, Pak Harun memandang bocah itu dengan rasa haru dan tanggung jawab baru. Meski ia hanya seorang pemulung miskin, ia percaya bahwa cinta dan kepedulian tidak membutuhkan kekayaan. Malam itu menjadi awal perjalanan baru bagi mereka berdua, sebuah cerita yang akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak malam ketika Pak Harun membawa Andi ke rumahnya. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Andi perlahan-lahan mulai membuka diri kepada Pak Harun. Awalnya, Andi masih sangat pendiam. Ia hanya menjawab singkat setiap kali ditanya, dan sering terlihat termenung, memandangi sudut ruangan dengan wajah murung. Namun, kesabaran dan kelembutan Pak Harun mulai meluluhkan hati Andi. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di depan gubuk sederhana itu, Andi akhirnya mulai berbicara. Dengan suara pelan dan terisak, ia menceritakan kisah hidupnya. Nama bocah itu adalah Andi. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki keluarga kecil yang bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai runtuh ketika ibunya sakit keras. Keluarganya, yang sudah hidup dalam kemiskinan, tidak mampu membayar biaya pengobatan yang mahal. Ayah Andi bekerja keras, tetapi gajinya sebagai buruh kasar tidak pernah cukup. Hari demi hari, ibunya semakin melemah hingga akhirnya meninggal dunia. Kepergian sang ibu meninggalkan luka mendalam di hati Andi, tetapi itu baru permulaan dari penderitaannya. Setelah ibunya tiada, ayah Andi mulai berubah. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan akhirnya kehilangan pekerjaannya karena terlalu sering tidak masuk kerja. Utang keluarga yang menumpuk semakin menekan sang ayah, hingga ia menjadi frustrasi. Pada akhirnya, ayah Andi mengambil keputusan yang kejam. Suatu hari, ia membawa Andi berjalan-jalan ke kota, seperti yang biasa mereka lakukan untuk menghibur diri. Namun, di tengah perjalanan, sang ayah meninggalkan Andi di sebuah sudut jalan dengan alasan ingin membeli sesuatu. "Tunggu di sini ya, Nak. Ayah akan segera kembali," katanya sebelum pergi. Andi menunggu selama berjam-jam, tetapi ayahnya tidak pernah kembali. Malam itu, ia menyadari bahwa ia telah ditinggalkan untuk selamanya. Mendengar cerita itu, Pak Harun merasa hatinya teriris. Ia bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan Andi, karena di masa mudanya, ia juga pernah kehilangan segalanya. Pak Harun mencoba menenangkan Andi dengan kata-kata sederhana. "Nak, aku tahu rasanya kehilangan. Hidup ini memang tidak selalu adil, tapi kita harus tetap melangkah ke depan," katanya sambil menepuk bahu Andi. Kata-kata itu mungkin sederhana, tetapi bagi Andi, itu adalah pertama kalinya seseorang memberinya harapan sejak tragedi yang menimpanya. Pak Harun mulai memperlakukan Andi seperti anaknya sendiri. Meski hidup mereka serba kekurangan, ia berusaha memenuhi kebutuhan dasar Andi. Setiap pagi, ia mengajak Andi keluar untuk memulung bersama. Andi mulai membantu dengan memunguti botol plastik atau kaleng bekas yang bisa mereka jual. Meski pekerjaan itu berat untuk anak seusianya, Andi melakukannya tanpa mengeluh. Baginya, itu adalah cara untuk membalas kebaikan Pak Harun yang telah memberinya tempat berteduh dan rasa aman. Selama bekerja bersama, Pak Harun sering berbicara kepada Andi tentang pelajaran hidup. Ia menceritakan bagaimana ia sendiri kehilangan keluarganya karena perang di masa muda, dan bagaimana ia belajar bertahan hidup meski dalam kondisi sulit. "Hidup ini keras, Nak, tapi kita tidak boleh menyerah.
Kita harus menemukan kebahagiaan, sekecil apapun itu, katanya sambil tersenyum. Pak Harun juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras kepada Andi. Jangan pernah mencuri atau mengambil hak orang lain. Kita miskin, tapi kita harus tetap punya harga diri, pesan Pak Harun. Setiap pagi, Andi dan Pak Harun menjalani rutinitas yang sederhana tetapi penuh perjuangan. Mereka akan bangun pagi-pagi sekali, ketika matahari baru mulai menampakkan sinarnya. Dengan keranjang usang yang tergantung di tangan mereka, keduanya menyusuri jalanan kota, mencari barang bekas yang masih bisa dijual. Andi, meskipun masih kecil, tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa bersyukur bisa membantu Pak Harun, pria tua yang sudah dianggapnya sebagai ayah sendiri. Setiap langkah yang mereka ambil adalah perjuangan untuk bertahan hidup, tetapi Andi merasa hidupnya kini jauh lebih berarti dibandingkan ketika ia ditinggalkan sendirian di jalan. Pak Harun, dengan kasih sayangnya yang tulus, ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Andi. Ia sadar bahwa pekerjaan sebagai pemulung tidak akan membawa mereka keluar dari kemiskinan. Karena itu, ia bertekad untuk memastikan bahwa Andi mendapatkan pendidikan, meskipun harus mengorbankan banyak hal. Suatu pagi, setelah pulang memulung, Pak Harun memutuskan untuk membawa Andi ke sebuah sekolah dasar di dekat tempat tinggal mereka. Dengan baju yang sudah dicuci bersih dan sedikit tambalan, Andi berdiri canggung di depan gerbang sekolah. Ia merasa gugup, takut tidak diterima karena latar belakangnya yang miskin. Namun, Pak Harun menepuk pundaknya, memberikan senyuman hangat yang seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pak Harun berbicara kepada kepala sekolah, memohon agar Andi bisa diterima meski ia tidak mampu membayar uang sekolah penuh. "Pak, saya hanya seorang pemulung," kata Pak Harun dengan suara penuh harap. "Tapi anak ini punya semangat belajar yang besar. Tolong beri dia kesempatan." Kepala sekolah, yang terharu dengan ketulusan Pak Harun, akhirnya mengizinkan Andi bersekolah dengan keringanan biaya. "Kami akan membantu semampu kami, Pak," ujar kepala sekolah. Mendengar hal itu, Pak Harun merasa lega, dan Andi menatap pria tua itu dengan rasa haru. Andi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan belajar sekeras mungkin untuk tidak mengecewakan Pak Harun. Hari pertama sekolah adalah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Andi. Meskipun ia merasa gugup karena teman-temannya berasal dari latar belakang yang lebih baik, Andi tetap fokus pada pelajaran. Ia selalu ingat pesan Pak Harun, jangan takut untuk bermimpi besar, Nak. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depanmu. Kata-kata itu menjadi motivasi Andi untuk terus berusaha. Tidak butuh waktu lama bagi guru-guru di sekolah untuk menyadari kecerdasan dan semangat belajar Andi. Meskipun datang dari keluarga miskin, Andi selalu menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Namun, perjuangan untuk bersekolah tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Andi harus menahan rasa lapar karena uang yang mereka miliki hanya cukup untuk membeli kebutuhan sekolah. Kadang-kadang, teman-temannya mengejeknya karena pakaian seragamnya yang lusuh atau bekalnya yang hanya nasi dengan garam. Tetapi Andi tidak pernah marah atau merasa rendah diri. Ia selalu mengingat pesan Pak Harun untuk tetap kuat dan sabar. "Orang yang menghina kita, Nak, hanya belum mengerti perjuangan kita," ujar Pak Harun ketika Andi menceritakan ejekan dari teman-temannya. Kata-kata itu menjadi pegangan Andi setiap kali ia merasa sedih. Di sisi lain, Pak Harun terus bekerja keras untuk memastikan Andi tidak kekurangan apapun yang penting. Ia seringkali rela mengurangi jatah makan malamnya agar bisa menabung untuk membeli buku pelajaran atau sepatu baru untuk Andi. Ketulusan dan pengorbanan Pak Harun membuat Andi semakin termotivasi.
Ia mulai membantu Pak Harun setiap kali pulang sekolah, meskipun Pak Harun sering memintanya untuk lebih banyak beristirahat atau belajar. "Aku ingin Bapak tidak perlu bekerja terlalu keras lagi," kata Andi suatu hari, membuat Pak Harun tersenyum dengan penuh haru. Lambat laun, hubungan mereka semakin erat. Pak Harun tidak hanya menjadi seorang pelindung bagi Andi, tetapi juga menjadi guru kehidupan. Ia mengajarkan Andi nilai-nilai penting seperti kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. "Hidup ini mungkin tidak memberi kita banyak, Nak, tapi kalau kita tetap jujur dan bekerja keras, kebahagiaan akan datang," ujarnya suatu malam ketika mereka sedang makan bersama di gubuk kecil mereka. Kata-kata itu tertanam dalam hati Andi, menjadi fondasi yang akan membentuk karakternya di masa depan. Meskipun hidup mereka penuh keterbatasan, Andi merasa bahwa ia adalah anak yang paling beruntung di dunia. Pak Harun mungkin tidak memiliki harta benda, tetapi ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, kasih sayang tanpa syarat dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Hubungan mereka yang sederhana, tetapi penuh makna, menjadi awal dari sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah kehidupan Andi, tetapi juga kehidupan Pak Harun. Waktu berlalu dengan cepat, dan Andi tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan penuh semangat. Perjuangan bersama Pak Harun telah membentuk kepribadiannya menjadi kuat dan penuh empati. Di sekolah, Andi tidak hanya dikenal sebagai siswa yang berprestasi, tetapi juga sebagai sosok yang rendah hati dan selalu membantu teman-temannya. Meski hidupnya masih sederhana, ia selalu berusaha untuk berbagi, bahkan dengan apa yang sedikit ia miliki. Gurunya sering memuji Andi karena dedikasinya dalam belajar dan sikapnya yang baik terhadap orang lain. Namun, di balik senyumnya yang ceria, Andi selalu mengingat semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Pak Harun untuknya. Ia bertekad bahwa suatu hari ia akan membalas semua kebaikan itu dengan cara yang berarti. Sementara itu, Pak Harun mulai merasa tubuhnya melemah. Usianya yang semakin tua dan kerja keras bertahun-tahun mulai mengambil alih kesehatannya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap memulung setiap hari, meski Andi sering memintanya untuk beristirahat. "Bapak masih kuat, Nak," katanya sambil tersenyum, meskipun nafasnya mulai terdengar berat. Andi tahu bahwa Pak Harun hanya mengatakan itu agar ia tidak khawatir, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Melihat keadaan Pak Harun, Andi mulai berpikir untuk mencari cara agar mereka bisa keluar dari siklus kemiskinan yang terus menghantui. Suatu hari, sebuah peluang datang kepada Andi. Sekolahnya mengadakan lomba menulis cerita pendek, dan pemenangnya akan mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tanpa ragu, Andi memutuskan untuk ikut serta. Ia menulis tentang kehidupannya bersama Pak Harun, tentang bagaimana seorang pemulung tua yang miskin telah menyelamatkan hidupnya dan memberinya harapan. Cerita itu ditulis dengan penuh kejujuran dan emosi, menggambarkan semua pengorbanan yang telah dilakukan Pak Harun untuk memastikan Andi memiliki masa depan yang lebih baik. Ketika menyerahkan karyanya, Andi berdoa agar tulisannya bisa menyentuh hati juri. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan dan Andi dinyatakan sebagai pemenangnya. Ia hampir tidak percaya ketika mendengar namanya dipanggil di depan seluruh siswa. Beasiswa itu bukan hanya berarti peluang pendidikan yang lebih baik, tetapi juga harapan baru untuk dirinya dan Pak Harun. Setelah upacara penghargaan, Andi berlari pulang dengan wajah penuh sukacita. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk Pak Harun dan memberitahu kabar baik itu. "Bapak, aku menang. Aku dapat beasiswa," serunya dengan mata berkaca-kaca. Pak Harun tidak dapat berkata-kata. Ia hanya tersenyum lebar sambil menepuk bahu Andi, bangga dengan apa yang telah dicapai anak yang ia rawat dengan penuh cinta.
Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Kesehatan Pak Harun semakin memburuk, dan ia mulai sering jatuh sakit. Andi melakukan segala cara untuk merawatnya, bahkan menggunakan sebagian dari uang hadiah lomba untuk membeli obat-obatan. Ia juga mulai bekerja paruh waktu setelah sekolah untuk memastikan Pak Harun memiliki makanan yang cukup dan tempat tinggal yang nyaman. Bapak sudah melakukan begitu banyak untukku. Sekarang giliranku untuk menjaga Bapak, kata Andi suatu malam sambil membantu Pak Harun berbaring. Meskipun fisiknya semakin lemah, Pak Harun merasa hatinya tenang melihat Andi tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Melihat dedikasi Andi, Pak Harun sering merasa terharu. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Nah, katanya dengan suara yang bergetar. Aku tidak pernah menyangka bahwa mengambilmu dari jalanan malam itu akan membawa kebahagiaan sebesar ini. Andi hanya tersenyum sambil menggenggam tangan Pak Harun, berjanji dalam hatinya bahwa ia akan membuat pria tua itu bangga. Bapak adalah ayah terbaik yang pernah aku miliki, dibalas Andi dengan penuh kasih. Meskipun hidup mereka masih penuh perjuangan, Andi dan Pak Harun tetap saling mendukung. Mereka tahu bahwa kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Apa yang mereka miliki, meskipun sedikit, adalah cinta, kepercayaan, dan rasa syukur yang tidak ternilai harganya. Dan meskipun jalan ke depan mungkin masih penuh tantangan, Andi yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari Pak Harun, ia bisa mencapai semua impiannya. Di saat yang sama, Pak Harun merasa bangga melihat Andi menjadi cerminan dari semua nilai yang ia ajarkan. Kerja keras, kejujuran, dan cinta tanpa syarat. Dalam keheningan malam, mereka sering berdoa bersama, berterima kasih atas semua berkat yang telah mereka terima, meski hidup mereka penuh keterbatasan. Waktu berlalu, dan perjuangan Andi akhirnya mulai membuahkan hasil. Dengan beasiswa yang ia peroleh, Andi berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswa yang tekun dan berbakat. Meskipun awalnya ia merasa minder karena berasal dari keluarga pemulung, Andi tetap ingat pesan Pak Harun. Hidup ini tentang apa yang kamu lakukan dengan kesempatan yang ada, bukan tentang dari mana kamu berasal. Kata-kata itu menjadi semangat yang terus ia pegang. Ia belajar dengan giat dan tidak menyanyiakan setiap peluang yang datang. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Andi tetap tidak melupakan Pak Harun. Ia sering pulang ke rumah untuk memastikan pria tua itu dalam keadaan baik. Setiap kali Andi datang, ia membawa cerita-cerita baru tentang pengalaman kuliahnya. Pak Harun akan mendengarkan dengan senyum penuh kebanggaan. Meskipun tubuhnya semakin melemah, hatinya penuh dengan kebahagiaan melihat Andi berhasil meniti masa depan yang lebih cerah. Kamu adalah buktiku bahwa semua pengorbanan ini tidak sia-sia, Nah, ujar Pak Harun suatu malam dengan suara lirih. Namun, cobaan kembali datang ketika kesehatan Pak Harun semakin memburuk. Ia tidak lagi mampu bekerja, dan Andi tahu bahwa waktunya bersama pria tua itu mungkin tidak lama lagi. Dengan penuh kasih, Andi merawat Pak Harun, seperti ayah merawat anaknya. Ia memasak untuknya, membelikannya obat, dan memastikan Pak Harun merasa nyaman. Meskipun lemah, Pak Harun selalu berusaha memberikan semangat kepada Andi. Jangan khawatirkan aku, Nah. Fokuslah pada masa depanmu. Aku sudah hidup cukup lama untuk melihatmu menjadi seseorang yang luar biasa, katanya sambil tersenyum tipis. Saat Andi hampir menyelesaikan pendidikannya, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk Pak Harun, sebagai ungkapan terima kasih atas semua pengorbanannya. Andi mulai bekerja paruh waktu di beberapa tempat, mengumpulkan uang untuk membeli rumah kecil yang lebih layak bagi mereka. Ia tahu itu tidak mudah,
tetapi ia tidak pernah menyerah. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya Andi berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah rumah sederhana. Rumah itu mungkin kecil, tetapi jauh lebih baik daripada gubuk reot tempat mereka tinggal selama ini. Hari ketika Andi membawa Pak Harun ke rumah baru mereka menjadi salah satu momen paling emosional dalam hidup mereka. Pak Harun, yang kini sudah sangat lemah, tidak bisa menahan air matanya ketika melihat rumah sederhana itu. "Ini untuk Bapak, sebagai ucapan terima kasih atas semua yang telah Bapak lakukan untukku," kata Andi sambil menggenggam tangan Pak Harun. "Aku tidak akan pernah ada di sini tanpa Bapak." Pak Harun hanya bisa menangis sambil memeluk Andi, merasa bahwa semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini telah terbayar lunas. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah mereka pindah ke rumah baru, Pak Harun menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di hati Andi. Namun, Andi tahu bahwa Pak Harun pergi dengan perasaan bangga dan damai, karena ia telah melihat anak yang ia rawat tumbuh menjadi seseorang yang sukses dan berbakti. Di hari pemakaman Pak Harun, Andi berdiri di depan makamnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kehilangan, tetapi juga penuh rasa syukur. "Terima kasih, Bapak, untuk segalanya," bisiknya sambil meneteskan air mata. "Aku akan melanjutkan hidup ini dengan semua pelajaran yang Bapak ajarkan." Setelah kepergian Pak Harun, Andi tidak berhenti melangkah. Ia terus bekerja keras, menyelesaikan pendidikannya, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik. Dengan penghasilannya, ia mulai membantu anak-anak jalanan lainnya, seperti dirinya dulu. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil untuk memberikan pendidikan dan tempat tinggal bagi anak-anak terlantar. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Andi selalu mengenang Pak Harun. "Apa yang aku lakukan hari ini adalah warisan dari Bapak," kata Andi suatu kali kepada para anak asuhnya. Kisah Andi dan Pak Harun menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang mendengar cerita ini tidak hanya terharu, tetapi juga belajar tentang arti pengorbanan, kasih sayang, dan kerja keras. Pak Harun mungkin telah tiada, tetapi nilai-nilai yang ia tanamkan kepada Andi terus hidup dan memberi dampak bagi dunia. Andi membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan, bahkan dari seorang pemulung miskin, bisa mengubah hidup seseorang dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kini, setiap kali Andi melihat senyuman anak-anak yang ia bantu, ia merasa bahwa Pak Harun ada di sana, tersenyum bangga dari tempat yang lebih baik.